Baik, selanjutnya adalah obat oral hypoglycemic agent, di mana dia termasuk antihiperglikemik yang dapat mengakibatkan terjadinya hipoglikemik. Selain tadi insulin, yang berikutnya adalah obat oral hypoglycemic agent. Untuk contoh obat oral yang dapat mengakibatkan hipoglikemik, itu adalah sulfonylurea. Sulfonylurea adalah salah satu obat yang paling tua untuk mengobati diabetes, dan dia termasuk golongan obat yang dapat meningkatkan sekresi insulin atau kita kenal juga sebagai insulin sekretagok. Dia merupakan lini pertama untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2 untuk pasien yang tidak obes, lalu dia dihubungkan dengan meningkatkan berat badan dan hipoglikemi. Lalu selain itu, contoh obat dari sulfonylurea ada generasi pertama yaitu chlorpropamid dan tolbutamid. Lalu yang second generation itu ada gliburid atau glibenclamid, atau juga kita ada kenal gliclazid, lalu ada glimepirid yang merek dagangnya adalah Amaril, gliclazid diamikron. Nah, untuk glibenclamid sendiri itu pemberiannya bisa 1,25 sampai 20 mg per hari. Lalu glimepirid Amaril itu bisa 1 sampai 8 mg per hari. Untuk gliclazid itu 40 sampai 80 mg per hari. Nah, gimana kita tahu side effect-nya pada sulfonylurea itu dapat mengakibatkan hipoglikemi dan penaikan berat badan. Nah, selain sulfonylurea, ada golongan lain yang dapat menjadi pemicu sekresi insulin atau insulin sekretagok, yaitu meglitinid. Di mana meglitinid ada nateglinid dan ada repaglinid. Nateglinid itu 180 sampai 360 mg per hari, bisa diberikan 3 kali sehari, di mana dia half-life-nya 1 jam, di metabolisme di liver dan diekskresikan di ginjal, di mana 16%-nya obatnya tidak mengalami perubahan. Kalau repaglinid itu 0,5 sampai 16 mg per hari, lalu puncaknya pada 1 jam dan half-life-nya juga 1 jam, lalu di metabolisme di liver 90% dan di ginjal 10%. Nah, kita perlu tahu untuk bagaimana sih kerjanya si insulin sekretagok ini, atau kita kenal juga salah satunya adalah sulfonylurea. Kalau secara fisiologis, glukosa itu ketika kita sudah makan, glukosa juga akan masuk ke sel beta pankreas. Caranya dia akan masuk ke sel beta pankreas itu melalui GLUT2 yang ada di sel beta pankreas gitu ya. Dia akan masuk ke dalam sel, lalu mengalami metabolisme dan menghasilkan ATP. Ketika terbentuk ATP, ATP ini akan memblok kanal kalium. Tapi ketika kondisi resting, mungkin dia tidak terlalu sempurna membloknya. Ketika terjadi tertutupnya kanal kalium, terjadilah depolarisasi dari sel. Ketika sel mengalami depolarisasi, kanal kalsium akan terbuka. Kalsium juga akan masuk dalam sel. Ketika kalium sudah ada di dalam sel juga, kalsium masuk sel, makin positiflah kondisi di dalam sel ini. Sehingga insulin yang berada di dalam vesikel-vesikel ini akan mengalami eksositosis. Terbentuklah insulin atau adalah hasil insulinnya. Nah, ketika diberikan obat sulfonylurea, ini akan lebih kuat lagi membloknya. Dia akan mengakibatkan depolarisasi yang lebih hebat, sehingga kanal kalsium akan tertutup, kanal kalsium akan terbuka. Kanal kalsium ini akan terbuka, otomatis banyak kembali kalsium yang masuk ke dalam sel, eksositosis lah dari insulin, produksilah insulin. Nah, ini bisa terjadi jika ada sel betanya. Nggak akan terjadi kondisi ini kalau sel betanya tidak ada. Jadi tidak bisa
diberikan misalnya kalau yang sel betanya sudah rusak pada dendritos 1 digunakan pemberian sulfonylurea. Itu sulit karena sel beta pankreasnya pada dendritos 1 sudah rusak. Watch diabetes videos at clearlyhealth.com. Sulfonylurea's medication increases your body's production of insulin before you eat. Your pancreas naturally produces insulin, which sends signals to your cells to absorb glucose from the food. When you have type 2 diabetes, your body is less responsive to insulin. Your cells cannot absorb enough glucose, causing it to build up in your bloodstream. A high blood glucose level over a long period of time can lead to serious health complications. To help prevent high blood glucose levels, sulfonylurea's medication tells your pancreas to produce more insulin. This extra insulin allows your cells to absorb glucose from your bloodstream, helping you maintain healthy blood glucose levels. For our full library of healthcare videos, go to clearlyhealth.com.